Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, hari ini memang jadwal konvoi besar, konvoi akbar Persib Bandung beserta seluruh jajaran tim pelatih, manajemen, dan juga Boboto semua. Nah, ini sebelum kita masuk ke jamnya pawai, nanti dimulai jam 8 sampai dengan jam 3 sore untuk acara resminya. Dan teman-teman Viking Persib juga mengadakan acara sendiri, yaitu Hajat Barudak mulai jam 4 sore di lapangan Tegalega. Nah, sebelum itu kita juga sedikit flashback teman-teman, karena sekarang kan biasanya di sekitaran GBLA setiap hari Ahad atau Minggu pagi selalu ada pasar pagi gitu ya. Nah, kita coba flashback sedikit kejadian semalam, yang mana saat ini saya sedang berada di depan gate Gerbang Biru, atau memang kalau malam teman-teman sebelum masuk stadion di sini masih terlihat ya beberapa pagar gitu ya. Biasanya di sini teman-teman masuk untuk scan barcode pertama, atau disinilah ring 3, lokasi dari ring 3. Ring 4 adalah teman-teman yang ada di sana. Jadi ketika mau masuk ke area kawasan GBLA yang bawa kendaraan bermotor pasti ditanya gelangnya mana. Nah, itu ring 4. Belum ada pemeriksaan scan barcode gitu ya. Nah, atau scan tiket. Nah, ini juga di sini adalah ring 3 yang mana terlihat berantakan sekali, dan ya sampah banyak teman-teman, bahkan tinggali ayah sepatu ya. Nah, pilih ayah nu tinggalin sepatuna ini. Dan memang malam juga terjadi beberapa sedikit hal yang tidak enak ya kemarin sore ketika sedang berlangsung pertandingan di dalam Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Ini juga ada beberapa penonton yang katanya ada dua isunya teman-teman, tidak punya tiket yang ingin menerobos masuk, dan yang kedua mereka sudah punya tiket tapi tidak bisa terscan tiketnya karena sudah ada yang menggunakan. Nah, ini hati-hati, sekali lagi kita coba mendekat ke TKP-nya teman-teman. Jadi inilah lokasi ketika teman-teman scan tiket di ring 3 gitu ya. Ini juga tinggali masih pabalatak lah. Ini juga sampahnya luar biasa. Sampai dengan ke ujung sana itu sekitaran GBLA masih banyak sampah. Nah, ini kita masuk ke ring 3. Inilah scan tiket pertama yang mana teman-teman akan dilakukan pemeriksaan badan gitu ya. Selain ditanya tiket gelang, di sini juga teman-teman ada body checking. Body checking itu ya diperiksa badannya. Tapi anehnya salah satu faktor kenapa kemarin terjadi chaos gitu ya, sedikit hal yang anti klimaks di dalam ketika pemberian trofi dan piala, itu karena adanya flare, dan puluhan flare menyala di dalam stadion GBLA. Nah, ini di sini teman-teman diperiksa seluruh tubuhnya, tapi kenapa masih ada yang lolos? Nah, ini teman-teman, ini juga sedikit gerbangnya yang memang masih agak sedikit harus diperbaiki karena dioyak-oyak gitu ya. Nah, di sebelah sana nanti masih ada yang lebih parahnya, tapi di sini kita coba ngasih sedikit hal yang edukasi buat teman-teman. Tadi juga kita nanya ke security-nya, ke satpamnya, kunaon flare masih bisa masuk. Jadi jawabannya unik teman-teman. Jadi gini, ini adalah pintu masuk ketika teman-teman nanti masuk. Nah, flare-nya bagaimana bisa masuk melalui ring 3 ini gitu ya. Sini saya kasih tahu. Jadi ketika ada punten ya, sekali lagi ini disclaimer saja buat teman-teman, jangan dicontoh, dan bukan memberikan contoh, tapi ini memberikan satu sedikit edukasi kenapa flare bisa masuk. Punten buat teman-teman yang lain juga biar tidak terlalu merugikan klub lagi gitu. Nah, jadi teman-temannya misalkan ada beberapa kelompok yang sudah masuk scan duluan, mereka lolos. Di sini gerbang S ini gerbang utara ya. Gerbang utara, SR ini gerbang utara. Nah, di sini
teman-temannya biasanya sudah pada nunggu di sekitaran sini, gerbang sini. Jadi yang sudah sebelah sana sudah masuk, mereka akan berjalan ke sini. Nah, di sini teman-teman belum ada body checking. Kan kalau body checking itu atau pemeriksaan tubuh itu ketika masuk ke gate 3 gitu ya, atau maksudnya ke ring 3. Nah, di sini bebas, kita masih bisa bawa bahan apapun bebas karena banyak tukang jualan juga di sini. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat ada lubang yang menganga di sini. Ini bisa dimasuki orang gitu ya. Ini bisa dimasuki orang. Tuh, ya kan? Nah, ini juga bisa masuk barang-barang tertentu, yaitu salah satunya flare di sini, petasan dan lain sebagainya. Atau melalui sini juga bisa gitu ya. Jadi dioper-oper weh gitu masukinnya. Ini salah satu untuk kenapa flare masih banyak yang masuk. Jadi sebagian masuk dulu, body checking lolos, nah baru masuk sini. Pertanyaan selanjutnya, kenapa masih bisa masuk ke sana? Ring 2 dan ring 1, teman-teman. Itu yang masih jadi pertanyaan. Apakah memang di luar sini dilempar-lempar gitu, kita juga nggak pernah tahu, itu masih menjadi misteri. Tapi yang jelas teman-teman bisa lihat orang ngerangkak di sini itu masih bisa kelihatan gitu ya, masih bisa apa namanya ngolong gitulah, ngolong ya, dengan resiko tertentu. Jadi inilah salah satu kenapa flare masih bisa masuk tadi malam gitu ya. Jadi yaitu salah satunya melalui kolong-kolong daripada pagar yang memang ya ini yang kita lihat terjadi gitu. Dan sebelah sana juga ada gerbang yang memang sudah rada oyak atau rubuh gitu. Tapi kita fokus kepada ada satu video dari Pikiran Rakyat, dari redaksi Pikiran Rakyat, yang mana teman-teman itu disemprot bobotoh yang katanya tidak memiliki tiket tapi ingin menerobos masuk gitu ya. Atau ya versi keduanya katanya kita udah punya tiket, kita udah beli, tapi ya nggak bisa masuk karena sudah terscan untuk apa namanya tiketnya. Jadi salah ya, otomatis ada dua. Yang pertama dia beli di calo, yang kedua dia sudah booking di salah satu ya pembelian online gitu ya. Nah, ini kita coba lihat teman-teman. Aduh punten ini, aduh pabulatak pisan lah. Nah, oke. Di sana ini kalau suaranya agak sedikit kena copyright, punten-punten ya, karena ada yang senam di sini. Nanti kita coba lihat untuk kondisi daripada pagernya sebelah sana, teman-teman. Nah, ini ya, kita coba, bisa dibalikin nggak sih ini teh? Oh, nggak bisa kameranya, jadi ya punten, harus sambil ngelihat sayanya gitu ya. Karena ini kita pakai kamera depan, teman-teman. Nah, ini juga ada yang senam, takutnya musiknya kena copyright, jadi suara saya juga bisa hilang di sini. Nah, ini teman-teman masih ada yang mendokumentasikan juga. Ini adalah kejadian kemarin sore ketika di sebagian bobotoh disemprot oleh air water canyon gitu ya. Jadi inilah dari sini tuh hidrannya juga pada rusak, teman-teman. Jadi pagar-pagar dioyak-oyak di sini. Coba kita mendekat. Nah, ini dia. Ini masih pada miring-miring, lihat. Nah, inilah yang dioyak-oyak kemarin gitu ya. Di sini, teman-teman. Jadi ya mau nggak mau gimana ya? Ya ya inilah yang terjadi gitu ya.
yang ada dua apa kemungkinan, katanya kemarin mereka nggak punya tiket, maksa masuk, dan yang kedua mereka katanya punya tiket dan sudah beli tiket, tapi ketika di scan tidak terscan tiket gelangnya. Nah inilah yang memang harus diantisipasi gitu teman-teman. Baik, mungkin inilah untuk sedikit informasi yang bisa saya kasih, dan buat teman-teman boboto juga ya, di musim depan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan begitu ya. Sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Kenapa salah satunya flare masih bisa masuk, karena di tempat tadi masih bisa, ya begitulah caranya gitu ya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.